Dengan teganya ibu mertuaku mengusir orang tuaku karena dianggap menjijikkan dan miskin, dan lebih sakit lagi, suamiku sendiri menamparku saat aku membela ibuku. Dia lupa selama ini hidupnya dari jerih payahku, kini ku balas dia hingga jadi pengemis. Yuk, absen dulu di kolom komentar. Sobat kisah berasal dari kota mana saja? Jangan lupa tekan like dan subscribe, ya. Dukungan kalian sangat berarti agar channel ini terus berkembang dan bisa menyajikan cerita yang lebih seru. Terima kasih. Dewi Santika masih ingat betul hari ketika ia pertama kali menginjakan kaki di rumah keluarga Satria sebagai seorang istri. Langit sore itu berwarna keemasan, seolah ikut merayakan pernikahan mereka yang digelar megah. Gaun putihnya masih menyisakan wangi bunga melati, dan senyumnya tampak begitu tulus. Ia percaya, cinta cukup untuk menjembatani perbedaan apapun. Namun ia salah. Rumah besar itu berdiri angkuh di kawasan elit kota. Pilar-pilar tinggi menopang atap marmer yang berkilau. Lantai granit memantulkan bayangan dirinya yang terasa kecil. Setiap sudut ruangan dihiasi lukisan mahal dan furnitur berkelas. Semua tampak sempurna, terlalu sempurna. Dewi menarik napas panjang. Tangannya masih menggenggam jemari Satria, berharap kehangatan itu memberinya kekuatan. "Ayo masuk," ucap Satria singkat. Nada suaranya terdengar biasa saja, datar, tanpa getar kebahagiaan seperti yang Dewi rasakan. Ia mencoba mengabaikan keganjilan itu. Mungkin suaminya hanya lelah setelah rangkaian acara panjang sejak pagi. Di ruang tengah, kedua orang tua Satria sudah menunggu. Ibunya duduk tegak di sofa bludru abu-abu, mengenakan kebaya modern dengan perhiasan emas yang mencolok. Wajahnya terawat, sorot matanya tajam. Ayahnya berdiri di dekat jendela besar, memegang gelas kristal berisi minuman berwarna coklat pekat. Dewi menunduk hormat. "Assalamualaikum, Bu, Pak." Ibunya Satria hanya mengangguk tipis. Tatapannya menyapu Dewi dari ujung kepala hingga kaki. Bukan tatapan penuh kasih. Bukan pula tatapan menerima. Itu adalah penilaian. "Waalaikumsalam," jawabnya pendek. Ayah Satria tersenyum tipis, namun tidak ada kehangatan di sana. "Semoga kamu bisa menyesuaikan diri di rumah ini." Kalimat itu terdengar sederhana, tetapi terasa berat. Seolah-olah rumah ini bukan tempat Dewi tinggal, melainkan arena ujian yang harus ia lalui. Dewi mengangguk pelan. "Insya Allah, Pak." Sejak hari pertama itu, Dewi mulai menyadari sesuatu. Ia bukan hanya seorang menantu. Ia adalah seseorang yang harus membuktikan diri, setiap saat. Hari-hari pertama pernikahan berlalu dengan sunyi yang aneh. Rumah itu terlalu besar untuk ditinggali hanya 4 orang. Suara langkah kaki pun terdengar menggema. Dewi sering merasa seperti tamu yang tersesat di museum kemewahan. Ia bangun lebih pagi dari siapapun. Membantu asisten rumah tangga menyiapkan sarapan, meski berkali-kali dilarang. "Sudah ada yang mengurus," kata ibu mertuanya suatu pagi. "Saya hanya ingin membantu, Bu. Kami tidak kekurangan pembantu." Jawaban itu membuat Dewi terdiam. Ia hanya ingin merasa berguna, ingin diterima. Namun setiap niat baiknya seolah dipatahkan dengan halus. Satria sendiri jarang berada di rumah. Sejak awal pernikahan, ia lebih banyak menghabiskan waktu di kantor keluarga. Bisnis properti yang katanya berkembang pesat itu menuntut perhatian penuh. "Kamu harus mengerti, Wai," ucap Satria suatu malam ketika Dewi mencoba bercerita tentang perasaannya. "Perusahaan ini dibangun dengan kerja keras orang tua. Aku tidak bisa santai." "Aku tidak melarangmu bekerja," jawab Dewi lirih. "Aku hanya ingin kamu ada." Satria menghela napas. "Jangan mulai drama, ya." "Drama," kata itu menancap seperti duri. Dewi tidak bermaksud meributkan hal kecil. Ia hanya ingin ditemani berbincang. Namun tampaknya, kebutuhannya dianggap remeh. Beberapa minggu berlalu. Suatu sore, Dewi duduk di taman belakang rumah. Angin menggerakkan dedaunan dengan lembut. Ia menatap kolam renang yang airnya sebening kaca. Segalanya terlihat indah, tetapi hatinya terasa kosong. Ponselnya bergetar. Nama, ibu, muncul di layar. Senyum Dewi langsung mengembang. "Assalamualaikum,
Bu. Waalaikumsalam, Nak. Bagaimana kabarmu? Baik, Bu. Dewi menahan getar dalam suaranya. Ibunya bercerita tentang kebun kecil di samping rumah, tentang ayahnya yang masih setia berjualan di pasar, tentang tetangga yang menanyakan kabarnya. Cerita-cerita sederhana itu terasa begitu hangat. Jauh lebih hangat dibanding ruangan berpendingin udara yang setiap hari ia tempati. "Kapan ibu dan bapak kesini?" tanya Dewi tiba-tiba. Ibunya terdiam sesaat. "Ah, rumahmu pasti sibuk, Nak." "Tidak, Bu. Aku ingin sekali ibu dan bapak datang." Ia sungguh ingin menunjukkan bahwa dirinya baik-baik saja. Ingin mempertemukan dua dunia yang berbeda itu dalam satu meja makan. Dalam hatinya, Dewi percaya bahwa ketulusan bisa meluluhkan apapun. Namun ia lupa, tidak semua hati mudah disentuh. Malam itu, Dewi menyampaikan keinginannya kepada Satria. "Aku mau mengundang ibu dan bapak ke sini minggu depan," katanya hati-hati. Satria berhenti mengetik di laptopnya. Untuk apa? Mereka belum pernah melihat rumah ini. "Why?" Satria menatapnya dengan sorot sulit ditebak. "Kamu tahu sendiri Mama seperti apa." Dewi menggigit bibirnya. "Aku cuma ingin orang tuaku merasa dihargai." Satria terdiam cukup lama. Lalu ia menutup laptopnya. "Baiklah. Tapi jangan berharap terlalu banyak." Kalimat itu terdengar seperti peringatan. Dewi mengangguk pelan. Ia memilih fokus pada harapan, bukan kemungkinan buruk. Hari yang dinanti tiba. Dewi berdiri di depan pintu gerbang sejak pagi. Jantungnya berdegup lebih cepat. Ia mengenakan gamis sederhana berwarna lembut, memilih tampilan yang tidak mencolok. Mobil tua milik ayahnya akhirnya memasuki halaman. Catnya sedikit pudar, namun bersih. Ayahnya turun lebih dulu, mengenakan kemeja rapi yang tampak baru. Ibunya menyusul dengan senyum lebar. "Dewi," panggil ibunya penuh haru. Dewi berlari kecil memeluk mereka. Hangat, nyata. Rumah terasa hidup untuk pertama kalinya. "Ayo masuk, Bu, Pak," ucap Dewi dengan mata berbinar. Namun dari ambang pintu utama, ibu mertuanya sudah berdiri. Tatapannya kembali menyapu. Kali ini bukan hanya kepada Dewi. Senyum Dewi perlahan memudar. Dan untuk pertama kalinya sejak ia menikah, ia merasakan firasat yang membuat dadanya sesak. Hari itu baru saja dimulai. Dan Dewi belum tahu bahwa langkah kecil orang tuanya melewati pintu rumah megah itu akan menjadi awal dari luka panjang yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Langkah kaki orang tua Dewi terdengar pelan saat melewati ambang pintu rumah besar itu. Ayahnya menunduk sopan, kedua tangannya saling menggenggam di depan perut. Ibunya tersenyum ramah, meski sorot matanya menyimpan rasa canggung yang tak bisa disembunyikan. "Assalamualaikum," sapa ayah Dewi dengan suara mantap namun rendah hati. Ibu mertua Dewi membalas salam itu tanpa senyum. "Waalaikumsalam." Tatapannya bergerak perlahan, menilai pakaian sederhana yang dikenakan tamunya. Kebaya katun yang sudah rapi disetrika, sepatu datar yang tampak lama, tas kain yang dibawa ibunya Dewi dengan hati-hati. Dewi berdiri di antara dua dunia. Di satu sisi, orang tuanya yang datang dengan penuh cinta. Di sisi lain, keluarga suaminya yang berdiri dengan kebanggaan yang terasa seperti tembok tinggi. "Silakan masuk," ujar Dewi cepat, mencoba mencairkan suasana. Ayah mertua hanya mengangguk sekilas lalu kembali duduk di kursinya. Sementara itu, ibu mertua berbalik tanpa mengatakan apa-apa, berjalan lebih dulu menuju ruang tamu. Ruang itu terasa lebih dingin dari biasanya. Orang tua Dewi duduk di ujung sofa, tubuh mereka tegak, tangan tertata rapi di pangkuan. Dewi duduk di samping ibunya, menggenggam jemari yang terasa sedikit berkeringat. "Kami sebenarnya tidak ingin merepotkan," kata ibu Dewi pelan. "Hanya ingin melihat anak kami." "Tidak merepotkan," jawab Dewi cepat. Namun ibu mertuanya menyela dengan suara yang halus, tetapi tajam. "Tentu saja tidak. Kami selalu terbuka menerima tamu." Kata "tamu" membuat jantung Dewi bergetar. Tamu, bukan keluarga. Satria masuk beberapa menit kemudian, mengenakan kemeja kerja meski hari itu akhir pekan. Ia menyalami ayah dan ibu mertuanya dengan sopan, lalu duduk di kursi tunggal, sedikit menjauh dari Dewi.
"Apa kabar, Pak?" tanyanya formal. "Alhamdulillah, sehat," jawab ayah Dewi. "Semoga usaha Satria lancar." Satria tersenyum tipis. "Doakan saja." Percakapan itu terasa seperti dialog orang asing. Tidak ada tawa, tidak ada kehangatan. Seorang asisten rumah tangga datang membawa minuman dalam gelas kristal. Ibunya Dewi memegang gelas itu dengan hati-hati, seolah takut menjatuhkannya. Rumah besar itu tiba-tiba terasa seperti ruang sidang. Menjelang siang, Dewi menawarkan makan bersama. Ia sendiri yang membantu di dapur, memastikan hidangan tersaji rapi di meja makan panjang. Meja itu mampu menampung belasan orang. Namun hari itu, hanya ada 6 kursi yang terisi. Jarak di antara mereka terasa lebih luas dari ukuran meja. "Ayah masih jualan di pasar?" tanya ibu mertua tiba-tiba. Nada suaranya terdengar ringan, tetapi ada sesuatu di baliknya. "Iya, Bu," jawab ayah Dewi tenang. "Masih seperti biasa." "Oh," bibir ibu mertua melengkung tipis. "Pasti melelahkan. Ya, di usia sekarang masih harus bekerja seperti itu." Dewi menegang. Ayahnya tersenyum sabar. "Selama badan masih kuat, kami syukuri saja." "Sebenarnya," lanjut ibu mertua, menyendok sup dengan anggun, "kalau Dewi dulu memberitahu kami tentang latar belakang keluarganya secara lebih detail, mungkin kami bisa mempertimbangkan beberapa hal sebelum pernikahan." Sendok di tangan Dewi berhenti di udara. Makan siang itu mendadak terasa pahit. "Apa maksud Mama?" tanya Satria pelan. "Mama hanya bicara apa adanya," jawabnya tanpa rasa bersalah. "Kita ini punya nama baik. Lingkungan kita berbeda." Ibunya Dewi menunduk dalam. Ayahnya terdiam, tetapi rahangnya mengeras. Dewi merasakan panas menjalar dari dada ke wajahnya. "Kami tidak pernah menyembunyikan apapun," ucap Dewi, suaranya bergetar namun tegas. "Sejak awal Satria tahu siapa kami." "Ya, tapi kamu tahu sendiri, Nak," potong ibu mertua. "Perbedaan itu nyata. Tidak semua bisa disatukan hanya dengan cinta." Kalimat itu seperti tamparan. Satria tidak membela. Ia hanya diam. Diam yang lebih menyakitkan daripada kata-kata. Setelah makan siang, Dewi mengajak orang tuanya melihat taman belakang. Ia ingin menjauh dari atmosfer ruang makan yang menyesakkan. "Ibu tidak apa-apa?" bisik Dewi. Ibunya tersenyum lembut. "Kami baik-baik saja, Nak." Namun mata itu tidak bisa berbohong. Ada genangan yang ditahan. "Maafkan Dewi." "Jangan minta maaf," sahut ayahnya pelan. "Kami datang untuk melihatmu bahagia." "Bahagia?" Kata itu seperti gema kosong di hati Dewi. Dari kejauhan, ia melihat ibu mertuanya berbicara dengan Satria di teras. Ekspresi mereka serius. Sesekali, ibu mertuanya melirik ke arah taman. Dewi merasakan firasat yang tidak nyaman. Sore menjelang. Orang tua Dewi bersiap pulang sebelum maghrib. "Sudah mau pulang?" tanya ibu mertua dengan nada yang sulit ditebak. "Iya, Bu." "Tidak enak kalau terlalu lama," jawab ayah Dewi sopan. Dewi ingin mereka menginap. Ingin memperpanjang waktu kebersamaan yang terasa begitu singkat. Namun ia tidak berani mengusulkan. Di depan pintu, ibunya Dewi menggenggam tangannya erat. "Jaga diri baik-baik," bisiknya. Dewi mengangguk, menahan air mata. Mobil tua itu perlahan meninggalkan halaman. Dewi berdiri mematung sampai kendaraan itu menghilang di tikungan. Saat ia berbalik masuk, suara ibu mertuanya menghentikannya. "Kamu lihat sendiri, kan?" Dewi menoleh. "Kita harus menjaga martabat keluarga ini. Jangan sampai ada yang merusaknya." "Orang tua saya tidak merusak apapun," jawab Dewi lirih. "Martabat itu bukan hanya soal sikap, tapi juga soal asal-usul." Kalimat itu menggantung di udara. Dewi menatap wanita di hadapannya dengan dada yang bergemuruh. Untuk pertama kalinya, ia tidak hanya merasa kecil. Ia merasa dipermalukan. Dan di sudut hatinya yang terdalam, sesuatu mulai berubah. Sesuatu yang tidak lagi hanya ingin bertahan, tetapi mulai ingin melawan. Malam setelah kepulangan orang tuanya terasa lebih sunyi dari biasanya. Dewi berdiri di depan cermin kamar, menatap pantulan wajahnya sendiri. Mata itu sembab,
meski ia sudah berulang kali membasuhnya dengan air dingin. Ia berusaha terlihat baik-baik saja, setidaknya di hadapan Satria. Namun perasaan yang mengendap di dadanya tak bisa dibohongi. Pintu kamar terbuka pelan. Satria masuk tanpa menatapnya. Ia melepas jam tangan, meletakkannya di meja kecil, lalu duduk di tepi ranjang. "Kamu marah?" tanyanya singkat. Dewi berbalik perlahan. "Haruskah aku tidak marah?" Satria menghela napas panjang. "Mama memang seperti itu. Kamu tahu sendiri." "Seperti itu bagaimana?" Suara Dewi melembut, tetapi ada getar yang jelas terdengar. Merendahkan orang lain di depan wajahnya? Satria mengusap wajahnya dengan kasar. "Mama cuma menjaga nama baik keluarga. Dengan cara melukai keluarga orang lain." "Sun." Satria bangkit berdiri. "Kamu jangan membesar-besarkan. Tidak ada yang melukai. Mereka hanya berbeda. Dan Mama tidak terbiasa dengan keadaan seperti itu." "Keadaan seperti apa?" tanya Dewi, kali ini lebih tajam. Satria tidak menjawab. Ia hanya menatap ke arah jendela, menghindari tatapan istrinya. Dewi tertawa pelan. Tawa yang lebih terdengar seperti patah. "Jadi menurutmu orang tuaku memalukan?" "Aku tidak bilang begitu. Tapi kamu juga tidak menyangkal." Kalimat itu menggantung di udara, berat, penuh luka. Satria mendesah kesal. "Dewi, jangan membuat semuanya rumit. Mereka sudah pulang. Masalah selesai." Selesai? Bagi Dewi, luka itu baru saja dimulai. Keesokan paginya, suasana rumah terasa lebih tegang. Dewi tetap bangun lebih awal, menyiapkan sarapan meski asisten rumah tangga sudah mengerjakannya. Ia ingin mengalihkan pikirannya. Ingin sibuk agar tak terus memutar ulang setiap kata yang terdengar kemarin. Saat ia meletakkan piring terakhir di meja makan, ibu mertuanya masuk dengan langkah tenang. Aroma parfum mahalnya memenuhi ruangan. "Kamu tidak perlu repot," katanya tanpa melihat Dewi. "Ada yang dibayar untuk itu." "Saya hanya ingin membantu," jawab Dewi pelan. "Membantu?" Ibu mertua tersenyum tipis. "Kamu sudah cukup membantu dengan tidak membuat masalah." Dewi menahan napas. "Saya tidak membuat masalah." "Benarkah?" Kini tatapan itu menancap lurus ke matanya. "Mengundang orang tua tanpa memikirkan kesiapan keluarga ini, menurutmu itu bukan masalah?" "Orang tua saya bukan tamu sembarangan," jawab Dewi, berusaha menjaga suaranya tetap stabil. "Mereka keluarga saya. Dan sekarang kamu bagian dari keluarga kami. Apakah itu berarti saya harus melupakan keluarga saya sendiri?" Ibu mertua terdiam sesaat. Lalu ia mendekat, berdiri tepat di hadapan Dewi. "Kamu harus belajar menempatkan diri." Kalimat itu sederhana, tetapi nadanya penuh tekanan. Dewi tidak menunduk kali ini. Ia berdiri tegak, meski jantungnya berdegup keras. "Saya tidak pernah merasa tidak tahu tempat." "Oh, kamu belum sadar saja." Suara langkah kaki Satria terdengar mendekat. Ia masuk dengan wajah lelah, seolah tidak ingin terlibat. "Ada apa lagi?" tanyanya. "Tidak ada apa-apa," jawab ibunya cepat. "Kami hanya berbicara." Dewi menatap suaminya, berharap ada pembelaan. Sekadar satu kalimat yang menunjukkan bahwa ia tidak sendirian. Namun Satria hanya duduk, mengambil cangkir kopi, dan berkata, "Sudah, jangan dipermasalahkan lagi. Seperti biasa. Jangan dipermasalahkan. Jangan dibesar-besarkan. Jangan drama." Setiap kata itu seperti tembok yang semakin tinggi di antara mereka. Siang hari, Dewi menerima pesan dari ibunya. "Maaf kalau kemarin membuatmu tidak enak." Air mata langsung mengalir tanpa izin. Orang tuanya masih saja merasa bersalah, padahal merekalah yang diperlakukan tidak pantas. Dewi duduk di sudut kamar, memeluk ponselnya erat. Hatinya bergejolak. Ia ingin menjerit, ingin meluapkan semua rasa yang menumpuk. Namun rumah ini bukan tempat yang aman untuk menangis keras-keras. Ia menatap foto pernikahannya yang terpajang di meja. Senyum mereka terlihat sempurna. Bahagia. Tanpa bayangan perbedaan. Apa yang berubah? Atau mungkin, dari awal memang tak pernah benar-benar setara? Beberapa hari berlalu, tetapi suasana tidak membaik.
Ibu mertuanya mulai sering menyindir secara halus tentang selera berpakaian Dewi yang dianggap terlalu sederhana, tentang cara bicaranya yang dinilai kurang berkelas, tentang kebiasaannya menelepon orang tua hampir setiap hari. "Kamu tidak perlu terus-menerus terhubung dengan kehidupan lamamu," ujar ibu mertua suatu sore saat melihat Dewi tertawa kecil di telepon. "Kamu sudah naik kelas." Naik kelas. Seolah hidup adalah tangga sosial yang harus dipanjat, dan orang-orang di bawah dianggap beban. Dewi menutup telepon perlahan. "Saya tidak pernah merasa hidup saya dulu lebih rendah." "Itu karena kamu terbiasa." Jawaban itu terasa seperti pisau tipis yang mengiris perlahan. Malam itu, pertengkaran kecil kembali terjadi. "Aku lelah, Wai," kata Satria ketika Dewi mencoba mengutarakan perasaannya lagi. "Setiap hari kamu mempermasalahkan hal yang sama." "Aku tidak mempermasalahkan." Dewi menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Aku hanya ingin dihargai." "Kamu sudah dihargai. Kamu tinggal di rumah ini. Kamu tidak kekurangan apapun. Kalau dihargai hanya diukur dari materi, mungkin memang aku tidak pantas di sini." Satria terdiam. Dewi melanjutkan dengan suara yang lebih pelan, namun jauh lebih dalam. "Yang aku butuhkan bukan rumah besar. Bukan mobil mewah. Aku hanya ingin suamiku berdiri di sampingku ketika keluargaku dihina." Satria menatapnya lama. Ada sesuatu di matanya, tetapi bukan pembelaan. "Kamu terlalu sensitif." Kalimat itu akhirnya mematahkan sisa harapan Dewi malam itu. Ia membalikkan badan, membiarkan air mata jatuh tanpa suara. Di dalam rumah megah itu, Dewi mulai menyadari satu hal yang menyakitkan. Ia tidak sedang hidup dalam kemewahan. Ia sedang hidup dalam kesendirian. Dan penghinaan itu belum benar-benar selesai. Beberapa hari setelah percakapan yang menyisakan luka itu, Dewi mencoba menenangkan dirinya sendiri. Ia meyakinkan hati bahwa semuanya hanya soal penyesuaian. Bahwa waktu akan membuat hubungan mencair. Bahwa kesabaran akan meluluhkan kekakuan. Namun pagi itu, ketukan di pintu gerbang kembali menguji keyakinannya. Seorang asisten rumah tangga menghampirinya dengan ragu. "Bu, ada yang mencari," katanya orang tua ibu. Jantung Dewi langsung berdegup keras. "Ibu dan bapak," ulangnya pelan. Asisten itu mengangguk. Tanpa menunggu lagi, Dewi berlari kecil menuju halaman depan. Dari kejauhan, ia melihat ayah dan ibunya berdiri di dekat pos satpam. Wajah mereka terlihat lelah, tetapi tetap tersenyum ketika melihatnya mendekat. "Dewi," panggil ibunya pelan. "Ada apa, Bu? Kenapa tidak bilang dulu mau datang?" tanya Dewi, cemas sekaligus bahagia. Ayahnya mengusap tengkuknya yang mulai dipenuhi uban. "Maaf, Nak, kami sebenarnya tidak ingin mengganggu. Tapi ada sedikit urusan di kota, jadi sekalian ingin bertemu." Dewi langsung menggenggam tangan ibunya. "Masuk, Bu. Jangan berdiri di luar." Namun sebelum mereka sempat melangkah lebih jauh, suara langkah tegas terdengar dari arah pintu utama. Ibu mertuanya berdiri di ambang pintu, wajahnya tidak menunjukkan keramahan sedikit pun. "Ada apa lagi?" tanyanya tanpa basa-basi. Dewi menelan ludah. "Bu, ini ibu dan bapak, kebetulan ada urusan di kota." Tanpa pemberitahuan, potongnya. Ayah Dewi langsung membungkuk hormat. "Maaf, Bu, kami tidak bermaksud lancang." Suasana mendadak menegang. Satria muncul beberapa detik kemudian, mengenakan setelan kerja. Tatapannya beralih dari orang tua Dewi ke ibunya sendiri. "Mereka hanya ingin bertemu Dewi sebentar," ujar Satria singkat, seolah ingin menyelesaikan cepat. Ibu mertuanya tersenyum tipis. Tetapi senyum itu tidak sampai ke mata. "Rumah ini bukan tempat singgah sembarangan." Kalimat itu membuat Dewi terpaku. "Bu," suaranya bergetar. "Mereka orang tua saya. Dan kamu menantu keluarga ini," jawabnya tegas. "Ada aturan. Ada etika. Kami bukan rumah terbuka untuk siapa saja yang datang tanpa undangan." Ibunya Dewi menggenggam tangan suaminya erat-erat. Dewi bisa melihat rasa malu yang perlahan merayap di wajah mereka. "Kami benar-benar minta maaf," ucap ayahnya pelan. "Kalau memang tidak berkenan, kami bisa pulang." Air mata Dewi mulai menggenang.
Tidak, katanya cepat. Ibu, Bapak, jangan begitu. Ia menoleh pada Satria, mencari dukungan. Katakan sesuatu. Satria terlihat bimbang. Ia menatap ibunya, lalu menatap Dewi. Ada pergulatan di wajahnya, tetapi hanya sesaat. Mama benar, katanya akhirnya. Harusnya ada kabar dulu. Dewi merasa seperti dijatuhkan dari ketinggian. Jadi menurutmu mereka tidak pantas masuk? Suaranya hampir tak terdengar. Aku tidak bilang begitu, tapi kamu setuju. Kalimat itu keluar dengan getir. Ibu mertua melangkah lebih dekat. Kami tidak ingin tetangga melihat pemandangan seperti ini. Tolong mengerti posisi kami. Pemandangan seperti ini. Seolah-olah kehadiran orang tua Dewi adalah aib. Ayah Dewi menarik napas dalam-dalam. Sudah, Dewi. Tidak apa-apa. Kami pulang saja. Pak, jangan. Dewi memegang lengan ayahnya, suaranya pecah. Ibunya mencoba tersenyum, meski sudut bibirnya bergetar. Kami hanya ingin memastikan kamu sehat. Dewi menoleh pada Satria sekali lagi. Harapan terakhirnya. Namun suaminya hanya berdiri diam. Diam yang kejam. Ibu mertua mengangkat dagu. Silakan kembali lain waktu. Dengan pemberitahuan yang jelas. Kalimat itu bukan undangan. Itu pengusiran yang dibungkus formalitas. Dan saat ayah Dewi melangkah mundur, saat ibunya menunduk menahan malu, saat mobil tua itu kembali berputar meninggalkan halaman, sesuatu di dalam diri Dewi benar-benar runtuh. Ia tidak lagi merasa hanya diremehkan. Ia merasa keluarganya diinjak. Begitu gerbang tertutup, Dewi berdiri mematung. Dunia terasa hening, tetapi dadanya berisik oleh amarah dan kesedihan yang bercampur menjadi satu. Kenapa? Bisiknya, lebih pada dirinya sendiri. Satria mendekat. Why? Jangan sentuh aku. Dewi mundur selangkah. Ibu mertua menghela napas panjang. Kamu terlalu emosional. Emosional? Dewi tertawa getir. Orang tua saya dipermalukan di depan rumah saya sendiri. Ini rumah kami, potong ibu mertua dingin. Kalimat itu seperti cambuk. Rumah ini juga rumah saya. Suara Dewi meninggi tanpa bisa ditahan. Saya istri Satria. Menjadi istri bukan berarti kamu bisa membawa budaya kampung ke sini. Tangan Dewi mengepal. Satria mencoba menengahi. Sudah, cukup. Tidak. Dewi menatapnya dengan mata basah. Kamu tidak pernah benar-benar membelaku. Aku harus menjaga keseimbangan, jawab Satria. Keseimbangan? Dewi menggeleng pelan. Sejak awal, yang kamu jaga hanya perasaan keluargamu. Sunyi menelan halaman rumah itu. Ibu mertua memalingkan wajah, seolah bosan dengan adegan tersebut. Kalau kamu tidak bisa mengikuti aturan rumah ini, mungkin kamu perlu mempertimbangkan kembali posisimu. Ancaman itu jelas. Dewi merasa lututnya melemah, tetapi ia memaksa berdiri tegak. Kalau mempertahankan harga diri orang tua saya dianggap pelanggaran, maka mungkin memang saya tidak cocok di sini. Satria menatapnya tajam. Jangan bicara sembarangan. Yang sembarangan itu perlakuan kalian. Air mata akhirnya jatuh tanpa bisa dicegah. Namun kali ini, bukan hanya kesedihan yang mengalir. Ada kemarahan. Ada tekad. Hari itu, Dewi menyadari satu hal yang pahit. Ia tidak hanya harus menghadapi sikap angkuh mertuanya. Ia harus menghadapi kenyataan bahwa suaminya tidak pernah benar-benar berada di sisinya. Dan sejak detik itu, kesabarannya tidak lagi sama. Ia masih berdiri di rumah megah itu. Tetapi hatinya mulai menjauh. Malam setelah pengusiran itu terasa seperti malam terpanjang dalam hidup Dewi. Ia duduk di lantai kamar, bersandar pada sisi ranjang, memeluk kedua lututnya. Lampu kamar tidak dinyalakan sepenuhnya. Hanya cahaya redup dari lampu meja yang menerangi wajahnya yang pucat. Suara mobil Satria terdengar masuk ke halaman beberapa jam sebelumnya. Namun sejak sore tadi, mereka tidak berbicara lagi. Dewi masih bisa melihat jelas bayangan ibunya yang berusaha tersenyum meski dihina. Masih bisa mendengar suara ayahnya yang menahan rasa malu dengan tetap bersikap sopan. Dan ia berdiri di sana tanpa mampu melindungi mereka.
Pintu kamar terbuka pelan. Satria masuk dengan langkah berat. Ia melepas jasnya dan menggantungnya tanpa sepatah kata pun. Aroma luar ruangan bercampur dengan keheningan yang sudah mengendap sejak sore. "Kamu belum tidur?" tanyanya datar. Dewi tidak menjawab. Ia tidak tahu harus memulai dari mana. "Aku sudah bilang, jangan memperpanjang masalah," lanjut Satria sambil membuka kancing lengan kemejanya. "Mama hanya ingin semuanya tertata." "Tertata?" Suara Dewi terdengar parau. "Kehormatan orang tuaku diinjak-injak di halaman rumah ini. Kamu terlalu melebih-lebihkan." Dewi menoleh perlahan. Matanya sembab, tetapi tatapannya tajam. "Kalau itu terjadi pada orang tuamu, apa kamu akan diam?" Satria terdiam sejenak. Namun jawabannya tetap sama. Situasinya berbeda. "Tidak." Dewi berdiri, suaranya mulai bergetar. Yang berbeda hanya siapa yang dihina. Sunyi kembali menguasai ruangan. Satria terlihat lelah. Ia mengusap wajahnya, seolah semua ini adalah beban yang tidak ingin ia pikul. "Aku tidak bisa melawan Mama. Dan aku tidak bisa melawan kenyataan bahwa aku menikah dengan pria yang tidak mampu berdiri untuk istrinya." Kalimat itu membuat Satria menatapnya tajam. "Kamu mulai keterlaluan." Dewi tersenyum pahit. Keterlaluan adalah ketika seorang anak membiarkan orang tuanya dipermalukan demi menjaga gengsi. Satria melangkah mendekat. "Jaga kata-katamu." "Kenapa?" Takut kebenaran terdengar keras. Tangan Dewi gemetar, tetapi bukan karena takut. Ia gemetar karena terlalu lama menahan diri. "Aku sudah cukup sabar," lanjutnya lirih namun tegas. "Aku mencoba mengerti. Aku mencoba menyesuaikan diri. Aku menahan setiap sindiran, setiap tatapan merendahkan. Tapi hari ini, kalian melewati batas." Satria terdiam. Untuk pertama kalinya, ia tidak langsung membalas. Namun keheningan itu bukan tanda kesadaran. Itu hanya jeda sebelum dinding kembali dibangun. "Apa maumu sekarang?" tanyanya akhirnya. Dewi menatapnya dalam. "Aku ingin mengantar ibu dan bapak pulang besok." "Mereka sudah pulang." "Aku tahu." Suaranya melembut. "Aku ingin ke rumah mereka." Satria mengernyit. "Untuk apa?" "Untuk meminta maaf." "Kamu tidak salah. Tapi aku anak mereka." Jawaban itu membuat Satria terdiam cukup lama. "Kamu mau pergi berapa lama?" tanyanya kemudian. "Tidak tahu." "Why?" Dewi menggeleng pelan. "Aku tidak kabur. Aku hanya butuh ruang untuk berpikir." Satria memalingkan wajahnya. "Lakukan sesukamu." Kalimat itu terdengar seperti izin, tetapi juga seperti pelepasan. Keesokan paginya, Dewi mengemas beberapa pakaian sederhana ke dalam tas kecil. Tidak banyak. Ia tidak berniat pergi lama. Ia hanya ingin bernapas tanpa tekanan. Saat ia menuruni tangga, ibu mertuanya sudah duduk di ruang tamu. "Mau kemana?" tanyanya tanpa menoleh. "Ke rumah orang tua saya." "Setelah drama kemarin, kamu masih ingin kembali ke sana?" Dewi berhenti di anak tangga terakhir. Ia menatap wanita itu dengan tenang. "Saya tidak pernah menganggap mereka drama. Jangan lupa statusmu sekarang." "Saya tidak pernah lupa dari mana saya berasal." Jawaban itu membuat ibu mertua mendengus pelan. "Kamu keras kepala." "Kalau mempertahankan keluarga disebut keras kepala, maka saya memang seperti itu." Tak ada lagi yang dikatakan. Dewi melangkah keluar rumah tanpa menoleh. Untuk pertama kalinya sejak menikah, langkahnya terasa ringan meski hatinya berat. Perjalanan menuju rumah orang tuanya terasa berbeda. Jalanan kota yang biasanya tampak megah kini, hanya menjadi latar bagi pikirannya yang penuh. Saat mobil berhenti di depan rumah sederhana itu, napas Dewi tertahan. Rumah kecil dengan dinding bercat pudar itu terasa jauh lebih hangat daripada rumah besar yang ia tinggalkan. Ibunya membuka pintu dengan wajah terkejut. "Dewi?" Tanpa berkata apa-apa, Dewi langsung memeluknya erat. "Maafkan aku, Bu, maafkan aku." Ibunya terdiam, lalu mengusap punggung anaknya perlahan. "Untuk apa minta maaf? Aku tidak bisa melindungi ibu dan bapak." Ayahnya muncul dari dalam,
wajahnya lembut seperti biasa. "Nak, kami tidak datang untuk dilindungi. Kami datang karena rindu." Air mata kembali mengalir. Di ruang tamu kecil itu, Dewi duduk bersimpuh di depan kedua orang tuanya. "Aku tidak kuat melihat kalian diperlakukan seperti itu," katanya jujur. "Dan aku tidak akan membiarkan itu terjadi lagi." Ibunya menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Jangan menyimpan kebencian." "Aku tidak benci," jawab Dewi pelan. "Tapi aku tidak akan diam." Ayahnya tersenyum tipis. "Hidup bukan soal membalas, Nak, tapi soal menjaga harga diri tanpa kehilangan hati." Kalimat itu menenangkan sekaligus menguatkan. Dewi menatap rumah kecil itu. Tidak ada marmer, tidak ada lampu kristal, tidak ada kemewahan. Namun ada rasa yang tidak ia temukan di tempat lain. Rasa dihargai. Dan disitulah, dalam kesederhanaan yang tulus, Dewi membuat janji pada dirinya sendiri. Ia tidak akan lagi membiarkan keluarganya direndahkan. Ia tidak akan lagi berdiri diam ketika martabat diinjak. Jika harus memilih antara kemewahan dan harga diri, ia sudah tahu jawabannya. 2 hari di rumah orang tuanya memberi Dewi ruang untuk bernapas. Pagi di kampung terasa berbeda. Suara ayam berkokok, aroma nasi hangat dari dapur kecil, serta angin yang masuk tanpa perlu pendingin ruangan membuat hatinya perlahan tenang. Ia membantu ibunya menyiapkan sarapan, memotong sayur, menata piring sederhana di meja kayu yang sudah lama mereka pakai. "Apa kamu sudah bicara baik-baik dengan Satria?" tanya ibunya pelan. Dewi terdiam sejenak. "Belum sepenuhnya." Ayahnya yang sedang melipat koran menimpali, "Rumah tangga itu ujian, Nak. Tapi jangan sampai kamu mengorbankan harga diri." Kata-kata itu terus terngiang di kepala Dewi. Harga diri. Ia sadar, yang selama ini ia pertahankan bukan sekadar perasaan tersinggung. Ia mempertahankan kehormatan orang tua yang telah membesarkannya dengan kerja keras dan kejujuran. Siang itu, ponselnya berdering. Nama Satria muncul di layar. Dewi menarik napas panjang sebelum mengangkatnya. "Halo. Kapan kamu pulang?" Suara Satria terdengar datar. "Aku masih ingin di sini beberapa hari." Hindari gosip. Tetangga sudah mulai bertanya. Dewi tersenyum pahit. "Yang kamu khawatirkan tetap soal citra." "Ini bukan soal citra. Ini soal nama keluarga. Nama keluarga yang dibangun dengan merendahkan orang lain." Hening sejenak. "Kita bicarakan nanti kalau kamu sudah tenang," ujar Satria akhirnya. Telepon terputus. Dewi menatap layar ponselnya lama. Ada sesuatu yang berbeda dari nada suaminya. Bukan hanya dingin, tapi juga tegang. Sore itu, ketika ayahnya pergi ke pasar, Dewi membantu membereskan lemari tua di ruang tengah. Ia menemukan kotak kecil berisi dokumen lama milik keluarga. "Kamu masih menyimpan berkas tanah itu?" tanya Dewi. Ibunya mengangguk. "Itu hasil jerih payah bertahun-tahun. Biar kecil, tapi halal." Kata itu kembali menyentuh pikirannya. Sore menjelang malam, Dewi menerima pesan singkat dari nomor tak dikenal. "Jaga suamimu baik-baik. Tidak semua yang terlihat bersih benar-benar bersih." Jantungnya berdegup lebih cepat. Ia menatap pesan itu berulang kali. Tidak ada nama pengirim. Hanya kalimat pendek yang terasa seperti peringatan. Awalnya ia mencoba mengabaikan. Mungkin hanya salah kirim. Namun pikirannya terusik. Tidak semua yang terlihat bersih benar-benar bersih. Keesokan paginya, Dewi memutuskan pulang ke rumah Satria. Bukan karena ia sudah memaafkan semuanya, tetapi karena hatinya tidak tenang. Mobil yang menjemputnya melaju perlahan memasuki halaman rumah besar itu. Udara terasa lebih berat dari biasanya. Begitu masuk, ia melihat beberapa pria berjas duduk di ruang tamu bersama ayah dan ibu mertuanya. Wajah mereka tegang. Dewi melangkah pelan, berusaha tak mencuri perhatian. "Sudah datang," ujar ibu mertuanya singkat, tanpa ekspresi hangat. Satria berdiri di sudut ruangan, memegang map tebal. "Ada apa?" tanya Dewi pelan saat ia berhasil mendekat. "Bukan urusanmu," jawab Satria cepat. Kalimat itu membuat kening Dewi berkerut. Salah satu pria berjas itu membuka suara, "Kami hanya ingin klarifikasi soal beberapa dokumen transaksi."
Ayah mertua tersenyum kaku. Itu hanya kesalahan administrasi. Dewi menatap map di tangan Satria. Ada cap merah besar di sudutnya. Tulisan di bagian atas tampak samar, tetapi ia sempat menangkap satu kata yang membuat napasnya tercekat. Audit. Ia mundur perlahan, mencoba mencerna. Beberapa menit kemudian, para pria itu pamit. Suasana rumah mendadak hening. Ibu mertua memandang Dewi dengan tajam. Kamu tidak perlu ikut campur. Saya hanya bertanya. Tidak semua hal perlu kamu tahu. Dewi menoleh pada Satria. Ada apa sebenarnya? Satria menatapnya, ragu. Lalu ia menarik Dewi ke kamar. Begitu pintu tertutup, suaranya berubah tegas. Kamu tidak boleh membicarakan apapun yang kamu dengar. Kenapa? Apa yang terjadi? Hanya masalah teknis perusahaan. Masalah teknis sampai ada audit. Satria menghela napas. Ini hal biasa dalam bisnis besar. Kenapa terasa seperti kamu menyembunyikan sesuatu? Tatapan Satria berubah keras. Jangan mulai lagi. Dewi menatapnya tanpa berkedip. Aku menerima banyak hal. Aku diam ketika keluargaku dihina. Tapi kalau ada sesuatu yang tidak benar, aku tidak akan pura-pura tidak tahu. Satria mendekat. Kamu tidak mengerti dunia ini. Kalau memang tidak bersih, mungkin aku memang tidak ingin mengerti. Kalimat itu membuat rahang Satria mengeras. Malam itu, Dewi tidak bisa tidur. Ia teringat pesan misterius yang diterimanya. Terbayang kembali cap merah pada dokumen tadi. Terngiang percakapan tentang transaksi dan klarifikasi. Rumah besar itu kini terasa seperti menyimpan rahasia. Beberapa hari berikutnya, suasana semakin aneh. Telepon rumah sering berdering, tetapi langsung dimatikan. Satria semakin jarang berbicara. Ayah mertua tampak sering keluar dengan wajah muram. Suatu malam, saat Dewi hendak turun ke dapur mengambil air, ia mendengar percakapan dari ruang kerja. Itu tidak boleh sampai terbongkar. Suara ayah mertua terdengar tegang. Kita sudah atur semuanya, balas Satria. Kalau sampai ada yang membocorkan. Langkah Dewi terhenti. Hatinya bergetar. Ia tidak tahu persis apa yang terjadi, tetapi instingnya mengatakan ada sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekadar kesalahpahaman keluarga. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa konflik yang ia hadapi bukan lagi hanya soal harga diri. Ada kebenaran yang tersembunyi. Ada sesuatu yang rapuh di balik kemewahan itu. Dan entah mengapa, Dewi merasa, cepat atau lambat, ia akan berada tepat di tengah badai itu. Sejak malam ia mendengar percakapan di ruang kerja itu, hati Dewi tidak pernah benar-benar tenang. Rumah besar yang dulu terasa dingin kini terasa mencurigakan. Setiap sudut seperti menyimpan bisikan. Setiap pintu tertutup seolah menyembunyikan sesuatu yang tidak ingin diketahui orang luar. Satria semakin sulit ditebak. Ia pulang larut, sering mengunci diri di ruang kerja bersama ayahnya. Ibunya yang biasanya gemar mengatur ini dan itu, kini lebih banyak diam, tetapi raut wajahnya tegang. Dewi memperhatikan semuanya. Ia tidak lagi sekadar istri yang terluka. Ia mulai menjadi pengamat. Suatu siang, ketika rumah relatif sepi dan hanya ada beberapa asisten rumah tangga di dapur, Dewi melihat pintu ruang kerja ayah mertua terbuka sedikit. Tidak biasa. Langkahnya terhenti di depan pintu itu. Ia tahu ini salah. Namun rasa ingin tahu yang bercampur kecemasan mendorongnya masuk perlahan. Ruangan itu dipenuhi rak dokumen dan lemari arsip. Di atas meja besar, ada beberapa map tebal yang belum tersusun rapi. Seolah-olah ditinggalkan terburu-buru. Dewi mendekat. Tangannya gemetar saat membuka salah satu map. Beberapa lembar kertas berisi tabel angka dan nama perusahaan. Ia tidak sepenuhnya memahami istilah bisnis. Tetapi ada beberapa baris yang disorot dengan tinta merah. Transfer dana. Rekening luar negeri. Perusahaan cangkang. Napasnya tercekat. Ia membuka map lain. Ada fotokopi kontrak kerjasama dengan tanda tangan yang tampak dipindai. Beberapa nama perusahaan terasa asing, tetapi jumlah uang yang tertera membuat matanya membesar. Angkanya tidak kecil. Bahkan terlalu besar untuk sekadar kesalahan administrasi. Langkah kaki terdengar dari lorong. Dewi buru-buru menutup map itu dan mundur.
Namun belum sempat ia keluar, suara Satria sudah terdengar di ambang pintu. "Apa yang kamu lakukan?" Nada suaranya bukan lagi datar. Itu suara yang tajam, penuh kecurigaan. Dewi membeku. "Aku hanya..." "Kamu menggeledah ruangan ini?" Satria melangkah masuk, menutup pintu dengan keras. "Aku tidak menggeledah. Aku hanya melihat map yang terbuka. Ini bukan urusanmu." Bentakan itu menggema di ruangan. Dewi menatap suaminya dengan jantung berdegup liar. "Kalau ini sesuatu yang bersih, kenapa kamu marah?" "Karena kamu tidak punya hak masuk ke sini. Aku istrimu. Dan ini urusan perusahaan." Dewi menggeleng pelan. "Urusan perusahaan yang membuat orang-orang datang membawa audit? Urusan perusahaan yang membuat kalian bicara tentang sesuatu yang tidak boleh terbongkar?" Wajah Satria menegang. "Jangan ikut campur," desisnya. "Kalau ini melanggar hukum." Tamparan itu datang tanpa peringatan. Suara telapak tangan mengenai pipi Dewi terdengar jelas di ruangan sunyi itu. Ia terhuyung satu langkah ke samping. Dunia seperti berhenti beberapa detik. Pipi kirinya panas, perih. Namun yang lebih sakit adalah kenyataan di hadapannya. Satria berdiri dengan napas memburu, tangannya masih terangkat sedikit. "Kamu memaksaku," katanya, seolah mencari pembenaran. Dewi perlahan mengangkat wajahnya. Matanya tidak hanya berisi air mata. Ada kekecewaan yang dalam. "Aku memaksamu untuk jujur." Satria menurunkan tangannya, tetapi amarah masih terlihat jelas. "Kamu tidak tahu apa-apa tentang dunia bisnis. Kalau dunia bisnis berarti menipu orang lain, mungkin aku memang tidak ingin tahu." Pintu terbuka tiba-tiba. Ibu mertua berdiri di sana, wajahnya tegang. "Ada apa ini?" Satria tidak menjawab. Dewi menyeka air mata yang jatuh. "Saya hanya ingin tahu kebenaran." "Kebenaran?" ulang ibu mertua dingin. "Kebenaran tidak selalu untuk semua orang. Kalau itu benar, kenapa takut diketahui?" Ibu mertua mendekat, menatap Dewi dengan sorot yang sama seperti saat orang tuanya diusir. "Kamu terlalu banyak bertanya sejak kembali dari rumah kampung itu." "Karena saya mulai sadar." Satria menatap Dewi dengan campuran marah dan cemas. "Cukup, Dewi. Kamu sudah melewati batas." "Batas apa?" Suaranya meninggi. "Batas untuk menjadi istri yang patuh dan buta." Ayah mertua muncul dari lorong, wajahnya muram. "Apa yang terjadi?" Satria menjawab cepat. Dia masuk ruang kerja dan membaca dokumen. Tatapan ayah mertua langsung berubah keras. "Kamu tidak punya izin." "Saya hanya membaca apa yang terbuka." "Itu rahasia perusahaan." "Rahasianya apa?" tanya Dewi, napasnya masih tersengal. "Bahwa ada aliran dana yang tidak jelas? Bahwa ada perusahaan yang namanya bahkan tidak pernah saya dengar?" Sunyi yang berat memenuhi ruangan. Satria melangkah mendekat, suaranya lebih rendah namun mengancam. "Kalau kamu mencintai keluarga ini, kamu akan diam." Dewi tertawa pelan, getir. "Cinta tidak berarti menutup mata pada kesalahan. Kamu tidak tahu risiko yang kita hadapi." "Risiko apa?" "Kehilangan uang." "Risiko kehilangan semuanya." Kalimat itu terucap tanpa sengaja. Semua terdiam. Dewi menatap Satria tajam. "Jadi memang ada yang salah." Ayah mertua memotong cepat, "Ini hanya strategi bisnis. Semua orang melakukannya." "Semua orang?" Dewi menggeleng. "Ayah saya tidak." Ibu mertua mendengus. "Jangan samakan usaha kecil dengan perusahaan besar." "Kejujuran tidak punya ukuran," balas Dewi. Satria menatapnya dengan wajah yang kini lebih dingin dari sebelumnya. "Kalau kamu tidak bisa menerima cara keluarga ini bekerja, mungkin kamu memang tidak cocok di sini." Kalimat itu seperti vonis. Dewi merasakan sesuatu runtuh sepenuhnya di dalam dirinya. Kalau harga untuk tinggal di sini adalah menjadi bagian dari kebohongan, maka benar, aku tidak cocok. Ibu mertua berbisik tajam, "Berani sekali kamu. Aku sudah terlalu lama diam." Satria menunjuk ke arah pintu. Keluar dari ruangan ini. Dewi tidak bergerak beberapa detik.
Lalu ia melangkah pergi. Namun kali ini bukan dengan kepala tertunduk. Ia berjalan dengan langkah mantap, meski hatinya hancur. Di dalam kamar, ia menutup pintu dan bersandar di baliknya. Tangisnya pecah tanpa bisa ditahan. Tamparan itu bukan hanya menyakiti fisik. Itu adalah batas terakhir yang terlewati. Dan di antara isak yang terputus-putus, satu keputusan perlahan terbentuk. Ia tidak akan diam. Apapun yang tersembunyi di balik kemewahan itu, ia akan mencari tahu. Meski harus menghancurkan rumah tangganya sendiri. Tamparan itu masih terasa panas di pipinya keesokan pagi. Namun yang lebih membekas adalah kalimat Satria malam tadi. Kalau kamu mencintai keluarga ini, kamu akan diam. Dewi berdiri di depan cermin. Tidak ada lagi tangis. Tidak ada lagi wajah rapuh yang menunggu dibela. Yang ada hanyalah tatapan perempuan yang sudah melewati batas kesabarannya. Ia menyentuh pipinya perlahan. Rasa perih itu seperti pengingat bahwa semuanya sudah berubah. Cinta yang tidak berpihak pada kebenaran bukan lagi cinta. Hari itu rumah terasa lebih sunyi dari biasanya. Satria dan ayahnya berangkat lebih pagi. Ibunya hanya memandang Dewi sekilas saat sarapan, tanpa sepatah kata. Keheningan itu bukan damai. Itu ketegangan yang menunggu pecah. Dewi masuk ke kamar, mengambil ponselnya. Ia membuka kembali pesan misterius yang pernah diterimanya. Tidak semua yang terlihat bersih benar-benar bersih. Jarinya bergetar sebentar, lalu ia membuat keputusan. Ia tidak akan gegabah. Ia tidak akan menuduh tanpa bukti. Tetapi ia juga tidak akan membiarkan dirinya terus hidup dalam kebohongan. Siang itu, ketika rumah kembali lengang, ia turun perlahan menuju ruang kerja. Pintu kali ini tidak terkunci. Ia masuk dengan napas tertahan. Map-map yang kemarin sempat ia lihat sudah tidak ada di meja. Namun lemari arsip masih tersusun rapi. Ia membuka satu persatu dengan hati-hati. Beberapa dokumen biasa. Laporan proyek. Kontrak pembelian lahan. Lalu di laci paling bawah, ia menemukan sebuah flash disk kecil tanpa label. Jantungnya berdetak lebih cepat. Ia menggenggam benda kecil itu dan segera kembali ke kamar. Tangannya gemetar saat memasangnya ke laptop pribadi miliknya. Layar menyala. Beberapa folder muncul. Transfer. Vendor khusus. Rekening luar. Ia membuka satu file. Daftar transaksi dengan nominal yang sangat besar. Beberapa di antaranya tertulis sebagai biaya pengamanan proyek. Namun ada catatan kecil di bawahnya. Distribusi khusus. Dewi membaca lebih jauh. Ada email yang menunjukkan pengalihan dana melalui perusahaan lain yang terdaftar atas nama pihak ketiga. Perusahaan cangkang. Dadanya sesak. Ia bukan ahli hukum. Namun ia cukup paham bahwa ini bukan sekadar strategi bisnis biasa. Ini manipulasi. Ini pengelabuan. Dan kalau ini terbongkar, konsekuensinya bukan hanya reputasi. Bisa jadi pidana. Tangannya mulai dingin. Sebuah suara tiba-tiba terdengar dari luar kamar. Langkah kaki cepat. Dewi refleks mencabut flash disk itu dan menyembunyikannya di saku bajunya. Pintu kamar terbuka mendadak. Satria berdiri di sana. Kamu sedang apa? Dewi menatapnya tenang, meski jantungnya berpacu liar. Istirahat. Tatapan Satria jatuh pada laptop yang masih menyala. Ia melangkah masuk. Buka itu. Apa? Aku bilang buka. Suaranya tidak lagi hanya marah. Itu suara panik. Dewi perlahan menutup layar laptop. Kamu mencariku karena ini? Tanyanya pelan. Satria meraih lengannya. Apa yang kamu ambil? Aku tidak mengambil apapun. Jangan bohong. Dewi menepis tangannya. Kenapa kamu takut? Satria terdiam sepersekian detik. Lalu ia berbalik, berjalan cepat ke ruang kerja. Beberapa detik kemudian, suara laci dibuka dengan kasar terdengar. Lalu teriakan. Mana flash diska? Dewi berdiri di tengah kamar, napasnya teratur. Untuk pertama kalinya, ia tidak merasa gentar. Satria kembali dengan wajah pucat. Kamu yang mengambilnya. Kalau aku memang mengambilnya, kenapa kamu khawatir? Karena itu bukan untukmu. Karena itu bukti? Tanya Dewi pelan. Satria mendekat, suaranya bergetar.
Kamu tidak mengerti apa yang kamu sentuh. Jelaskan. Ini bukan sekadar soal uang. Ini jaringan besar. Kalau sampai bocor, kita hancur. Kita. Kata itu terdengar ironis. Kita sudah hancur sejak kamu memilih kebohongan, jawab Dewi. Satria menatapnya dengan campuran marah dan putus asa. Kamu mau apa? Dewi menelan ludah. Keputusan yang ia ambil hari ini akan mengubah segalanya. Aku mau kamu berhenti. Tidak bisa. Kenapa? Karena semuanya sudah berjalan terlalu jauh. Suara Satria pecah. Dewi melihat untuk pertama kalinya ketakutan nyata di mata suaminya. Berapa lama ini berlangsung? Tanyanya pelan. Satria tidak menjawab. Ayahmu tahu? Ia mengalihkan pandangan. Jawaban itu cukup. Dewi menutup mata sejenak. Kemewahan rumah ini, mobil-mobil mahal, liburan mewah. Semua berdiri di atas fondasi rapuh. Kalau ini terbongkar, orang-orang yang kalian tipu bagaimana? Suaranya bergetar. Kami tidak menipu, bantah Satria. Lalu apa namanya ketika uang dialihkan lewat perusahaan palsu? Satria tidak mampu menjawab. Sunyi menyelimuti kamar. Lalu Dewi berkata dengan suara yang tenang namun mantap, aku tidak akan ikut menanggung dosa ini. Satria menatapnya tajam. Kamu tidak berani? Coba lihat aku. Tatapan Dewi tidak lagi goyah. Ia sudah melewati penghinaan. Ia sudah melewati tamparan. Kini yang ia hadapi adalah kebenaran. Dan ia tidak akan menutup mata. Satria mendekat, suaranya berubah lirih namun penuh ancaman. Kalau kamu melakukan sesuatu, Mama tidak akan memaafkanmu. Ini bukan soal maaf. Kamu akan menghancurkan keluarga ini. Dewi tersenyum pahit. Keluarga yang berdiri di atas kebohongan akan runtuh sendiri. Beberapa jam kemudian, ketika Satria keluar rumah dengan wajah gelisah, Dewi duduk sendirian di kamar. Flash disk itu masih ada di tangannya. Ia memandangnya lama. Satu langkah lagi, dan tidak ada jalan kembali. Air matanya jatuh perlahan. Bukan karena ragu, tetapi karena ia tahu, keputusan ini akan mengakhiri pernikahannya. Namun ia juga tahu, diam berarti ikut bersalah. Dan Dewi Santika tidak akan menjadi bagian dari kebohongan sebesar ini. Dengan napas panjang, ia meraih ponselnya. Ia mulai mencari nomor yang tepat. Badai itu akhirnya akan pecah. Dan kali ini, ia tidak akan mundur. Langit pagi itu tampak mendung, seolah mengetahui badai yang akan pecah. Dewi duduk di ruang tamu dengan punggung tegak. Semalam ia hampir tidak tidur. Setelah panggilan telepon yang ia lakukan, semuanya bergerak cepat. Terlalu cepat untuk dihentikan. Flash disk itu sudah tidak lagi berada di tangannya. Ia telah menyerahkannya. Bukan pada sembarang orang, melainkan pada pihak yang memang berwenang memeriksa kebenaran. Dan sejak saat itu, ia tahu, waktu keluarga ini tinggal menghitung detik. Suara deru mobil berhenti di depan rumah. Bukan satu, lebih dari satu. Langkah kaki tegas terdengar di halaman. Pintu utama diketuk dengan ritme resmi. Asisten rumah tangga yang membukakan pintu tampak pucat. Beberapa pria dan wanita berseragam masuk dengan wajah serius. Mereka menunjukkan kartu identitas dan surat resmi. Kami dari tim penyelidikan. Kami perlu berbicara dengan pemilik rumah. Suasana berubah dalam sekejap. Ayah mertua muncul dari ruang makan. Wajahnya yang biasanya penuh percaya diri kini tampak kaku. Ada apa ini? Tanyanya mencoba tenang. Kami memiliki bukti awal terkait dugaan penyalahgunaan dana dan pencucian uang melalui beberapa perusahaan yang terafiliasi dengan perusahaan Anda. Kata-kata itu menggema di ruang besar itu seperti petir. Ibu mertua terhuyung sedikit. Tidak mungkin. Satria turun dari lantai atas dengan langkah cepat. Wajahnya pucat ketika melihat para petugas. Ada kesalahpahaman, katanya tergesa. Kami hanya menjalankan prosedur. Mohon kerjasamanya. Dewi berdiri di sudut ruangan, menyaksikan semuanya dengan jantung berdegup kencang. Ini nyata. Tidak ada jalan mundur lagi. Beberapa petugas mulai membuka lemari arsip. Yang lain memeriksa komputer di ruang kerja.
Map-map yang dulu disembunyikan kini dikeluarkan satu persatu. Ayah mertua mencoba menelepon seseorang, namun petugas memintanya menyerahkan ponsel sementara proses berlangsung. Ibu mertua menatap Dewi tiba-tiba. Tatapan itu tajam, curiga, lalu berubah menjadi marah. "Kamu," desisnya pelan. "Kamu yang melakukan ini." Ruangan terasa makin pengap. Satria menoleh cepat ke arah Dewi. Matanya penuh keterkejutan dan kemarahan. "Katakan bukan kamu," bisiknya, suaranya hampir tak terdengar. Dewi menatapnya lurus. Ia tidak menjawab. Keheningan itu sudah cukup menjadi jawaban. Satria mundur selangkah, seolah ditampar oleh kenyataan yang tidak siap ia terima. "Kamu menghancurkan kami," ucapnya lirih namun bergetar. Dewi menarik napas dalam. "Aku hanya membuka apa yang memang sudah busuk." Suara itu tidak keras, tetapi cukup jelas untuk didengar semua orang. Ayah mertua mengepalkan tangan. "Berani sekali kamu." "Saya hanya memilih tidak ikut berbohong," jawab Dewi. Seorang petugas mendekat. "Kami menemukan beberapa transaksi yang mengarah pada pelanggaran serius. Kami perlu membawa beberapa dokumen ini dan meminta Anda hadir untuk pemeriksaan lanjutan." Ibu mertua hampir kehilangan keseimbangan. "Ini fitnah," katanya lemah. Namun bukti di atas meja terlalu nyata untuk disangkal. Laptop disita. Dokumen dibawa. Beberapa jam kemudian, mobil-mobil itu kembali meninggalkan halaman rumah. Namun kali ini, bukan hanya petugas yang pergi. Reputasi keluarga itu ikut terbawa bersama mereka. Berita menyebar cepat. Media mulai memberitakan dugaan skandal besar dalam perusahaan keluarga Satria. Nama mereka yang dulu dielu-elukan kini disebut dengan nada berbeda. Rekan bisnis mulai menjaga jarak. Telepon yang biasanya berdering karena tawaran kerja sama kini sunyi. Rumah besar itu terasa seperti bangunan kosong yang kehilangan cahaya. Sore itu, Satria berdiri di depan Dewi di ruang tamu yang kini terasa asing. "Kamu puas?" tanyanya pelan. Dewi menggeleng. "Aku tidak pernah ingin ini terjadi." "Lalu kenapa?" Suaranya meninggi. "Kenapa tidak bicara padaku dulu?" "Aku sudah bicara. Kamu yang memilih diam." Satria tertawa pahit. "Kamu tahu konsekuensinya?" "Aku tahu. Kita bisa kehilangan semuanya. Kalian sudah kehilangan yang lebih penting sejak lama." Satria menatapnya dengan mata merah. "Kamu tidak pernah benar-benar mencintai keluarga ini." Dewi tersenyum tipis, sedih. "Aku mencintaimu. Itu sebabnya aku ingin kamu berhenti. Sekarang semuanya terlambat." "Ya," jawab Dewi pelan. "Terlambat untuk memperbaiki tanpa konsekuensi." Ibu mertua muncul dengan wajah kusut. Tidak ada lagi riasan sempurna. Tidak ada lagi aura angkuh. "Kamu pengkhianat," katanya tajam. Dewi menatapnya tanpa gentar. "Saya tidak mengkhianati. Saya menolak ikut bersalah." Ayah mertua duduk terdiam, wajahnya kosong. Kepercayaan dirinya runtuh bersama dokumen yang disita. Malam itu, untuk pertama kalinya, tidak ada suara televisi. Tidak ada percakapan santai. Hanya keheningan yang berat. Dewi berdiri di balkon kamar, menatap halaman yang kini terasa asing. Ia tahu, setelah hari ini, hidupnya tidak akan sama. Pernikahannya mungkin tidak akan selamat. Namun di dalam dadanya, ada satu hal yang terasa berbeda. Ringan. Ia tidak lagi memikul rahasia yang bukan miliknya. Ia tidak lagi hidup dalam kebohongan. Dan meski badai baru saja dimulai, ia tahu ia telah memilih sisi yang benar. Apapun yang terjadi setelah ini, ia siap menghadapinya. Karena harga diri tidak bisa dibeli. Dan kebenaran, cepat atau lambat, selalu menemukan jalannya sendiri. Hari-hari setelah penyelidikan itu berjalan seperti mimpi buruk yang tak kunjung usai. Rumah besar yang dulu penuh aktivitas kini lebih sering sunyi. Telepon yang dahulu nyaris tak pernah berhenti berdering kini jarang berbunyi. Jikapun berbunyi, isinya bukan lagi tawaran kerjasama, melainkan pertanyaan tajam, pembatalan kontrak, atau suara dingin yang menjaga jarak. Beberapa aset mulai dibekukan. Rekening diperiksa. Kantor pusat perusahaan didatangi penyidik hampir setiap hari.
Nama keluarga itu menjadi bahan pembicaraan di mana-mana. Dewi menyaksikan semuanya dengan hati campur aduk. Ia tidak merasa menang. Tidak ada rasa puas. Yang ada hanya perasaan getir melihat kenyataan akhirnya menagih harga. Satria berubah drastis. Ia lebih banyak diam, duduk berjam-jam di ruang tamu dengan tatapan kosong. Rambutnya tak lagi tertata rapi seperti biasanya. Jas mahal yang dulu ia kenakan dengan bangga kini jarang disentuh. Suatu malam, ketika hujan turun deras dan suara petir sesekali memecah langit, Satria masuk ke kamar dengan langkah pelan. Dewi sedang duduk di tepi ranjang, membaca pesan dari ibunya yang menanyakan kabarnya. "Apa mereka baik-baik saja?" tanya Satria tiba-tiba. Dewi mengangkat wajah. "Siapa?" "Orang tuamu." Dewi terdiam sesaat. Mereka selalu baik-baik saja, meski tidak punya apa-apa. Kalimat itu meluncur tanpa niat menyindir, tetapi Satria menunduk. "Aku minta maaf," katanya pelan. Dewi tidak langsung menjawab. Hujan semakin deras di luar. "Maaf untuk apa?" tanyanya akhirnya. "Untuk tamparan itu." Sunyi beberapa detik. "Dan untuk tidak berdiri di sisimu," lanjut Satria, suaranya serak. "Aku pikir aku bisa mengendalikan semuanya. Aku pikir ini hanya cara mempercepat pertumbuhan bisnis. Semua orang melakukannya. Itu yang ayah ajarkan." Dewi memandangnya lekat. "Lalu sekarang?" Satria tertawa pelan, hambar. "Sekarang aku sadar tidak semua yang biasa dilakukan itu benar." Ia duduk di kursi dekat jendela. Semua kontrak mulai dibatalkan. Investor menarik diri. Rekening perusahaan dibekukan sementara. Kalau hasil penyelidikan menguatkan dugaan, ayah bisa terjerat pidana. "Aku juga." Kata-kata itu terdengar berat, seolah tiap suku kata mengikis sisa kesombongan yang dulu ia miliki. Dewi merasakan sesak di dadanya. Ia mencintai pria itu. Tetapi cinta tidak cukup untuk menutup kesalahan. "Aku tidak pernah ingin kamu hancur," ucapnya pelan, "tapi kamu tetap melaporkan. Aku ingin kamu berhenti." Satria menatapnya, mata merah karena kurang tidur. "Kamu tahu apa yang paling menyakitkan?" Dewi menunggu. "Bukan kehilangan uang. Bukan kehilangan nama. Tapi kehilangan kamu." Jantung Dewi bergetar. "Sejak hari kamu berdiri melawan Mama, aku tahu ada sesuatu yang berubah. Dan ketika kamu menyerahkan bukti itu, aku sadar kamu tidak lagi melihatku sebagai tempat pulang." Dewi menahan napas. "Aku masih melihatmu," katanya jujur, "tapi aku tidak bisa melihat kebohongan sebagai rumah." Hujan perlahan mereda. Malam terasa panjang. "Apa yang akan kamu lakukan?" tanya Satria lirih. Dewi menunduk sebentar sebelum menjawab, "Aku akan kembali ke rumah orang tuaku." Satria terdiam. "Ini bukan karena aku membencimu," lanjut Dewi. "Ini karena aku butuh hidup yang jujur. Dan aku tidak tahu apakah kita masih bisa berjalan bersama setelah semua ini." "Kamu mau berpisah?" Kata itu terdengar rapuh. "Aku tidak tahu," jawab Dewi pelan. "Tapi untuk sekarang, aku tidak bisa tinggal di sini." Satria menutup mata. "Aku pantas kehilanganmu." Dewi menggeleng. "Ini bukan soal pantas atau tidak. Ini soal pilihan." Keesokan paginya, Dewi mulai mengemas barang-barangnya. Tidak banyak. Beberapa pakaian sederhana. Beberapa buku. Foto pernikahan mereka yang ia tatap cukup lama, sebelum akhirnya ia simpan kembali di meja. Ibu mertua berdiri di ambang pintu kamar saat Dewi menuruni tangga dengan koper kecil. "Kamu pergi?" tanyanya dengan suara lemah, jauh dari nada angkuh yang dulu. "Iya." "Kamu puas sekarang? Semua yang kami bangun runtuh." Dewi menatapnya tenang. "Yang runtuh bukan karena saya. Yang runtuh adalah kebohongan yang terlalu lama ditopang." Ibu mertua terdiam. Tidak ada lagi sanggahan. Tidak ada lagi sindiran. Hanya wajah lelah yang kehilangan cahaya kebanggaan. Satria mengantar Dewi sampai ke depan pintu. Mereka berdiri berhadapan beberapa detik. "Kalau waktu bisa diulang," ucap Satria pelan. "Tapi tidak bisa," potong Dewi lembut. Ia menatap pria yang pernah ia pilih dengan sepenuh hati. "Aku harap kamu belajar dari ini."
Satria mengangguk, air mata jatuh tanpa ia sembunyikan. Dewi melangkah menuju mobil yang akan membawanya pergi. Tidak ada kemewahan yang ia bawa. Tidak ada perhiasan mahal. Hanya dirinya sendiri. Dan keberanian untuk memulai lagi. Saat mobil bergerak meninggalkan halaman rumah besar itu, Dewi tidak menoleh. Bukan karena tidak peduli. Tetapi karena ia tahu, untuk melangkah maju, ia harus berhenti melihat ke belakang. Di dadanya masih ada luka. Namun di balik luka itu, tumbuh sesuatu yang baru. Kekuatan. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa benar-benar merdeka. Udara pagi di kampung terasa berbeda. Tidak ada pagar tinggi. Tidak ada satpam yang berdiri tegap. Tidak ada lantai marmer yang memantulkan bayangan. Yang ada hanya halaman kecil dengan pohon mangga tua, kursi kayu yang mulai lapuk, dan aroma nasi yang baru matang dari dapur sederhana. Dewi turun dari mobil dengan koper kecil di tangannya. Jantungnya berdebar. Ia tidak pernah membayangkan akan kembali ke rumah orang tuanya dengan keadaan seperti ini. Pintu rumah terbuka sebelum ia sempat mengetuk. Ibunya berdiri di sana, wajahnya penuh kecemasan yang langsung berubah menjadi kelegaan saat melihat Dewi. "Wai," suara itu bergetar. Dewi tidak mampu berkata-kata. Ia langsung memeluk ibunya erat. Pelukan itu hangat, tulus, tanpa syarat. Ayahnya keluar menyusul, masih mengenakan kaos lusuh dan sarung kotak-kotak. "Kamu sudah di sini, Nak," ucapnya pelan. Dewi mengangguk, menahan air mata yang sejak tadi ia tahan. "Maaf, Pak, Bu." Dewi pulang tanpa membawa apa-apa. Ayahnya tersenyum kecil. "Kamu pulang membawa diri kamu. Itu sudah lebih dari cukup." Kalimat itu membuat dada Dewi terasa sesak sekaligus lega. Ia masuk rumah yang dulu ia tinggalkan demi kehidupan yang tampak lebih gemerlap. Rumah yang pernah dianggap kecil oleh mertuanya. Namun kini terasa seperti tempat paling aman di dunia. Hari-hari berikutnya berjalan pelan, tetapi damai. Dewi membantu ibunya memasak, mencuci, dan membereskan rumah. Ia kembali menghirup udara pagi kampung yang segar, menyapa tetangga yang tersenyum tanpa kepalsuan. Beberapa orang sempat berbisik ketika tahu ia kembali tanpa suami. Namun Dewi tidak lagi peduli. Ia sudah terlalu lelah memikirkan pandangan orang lain. Suatu sore, saat ia duduk di teras bersama ayahnya, telepon genggamnya bergetar. Nama Satria muncul di layar. Dewi terdiam beberapa detik sebelum akhirnya mengangkat panggilan itu. "Halo." Suaranya terdengar lebih tenang dari yang ia rasakan. "Hai," jawab Satria di seberang, suaranya berat. "Ada apa?" Ayah resmi ditetapkan sebagai tersangka. Jantung Dewi berdegup kencang. "Bagaimana dengan kamu?" "Aku diperiksa lagi. Statusku masih saksi, tapi kemungkinan besar akan ikut terseret karena tanda tanganku ada di banyak dokumen." Sunyi sesaat. "Perusahaan?" tanya Dewi pelan. "Bangkrut. Investor terakhir mundur kemarin. Karyawan sebagian besar sudah diberhentikan." Kata bangkrut terdengar asing jika dikaitkan dengan keluarga itu. Namun kenyataan kini tak bisa dihindari. "Aku sedang mencoba menjual rumah," lanjut Satria. Dewi menutup mata. Rumah besar itu, simbol kebanggaan dan kesombongan, kini hanya menjadi beban. "Mama?" tanya Dewi hati-hati. Dia tidak lagi keluar rumah. Banyak teman sosialitanya menjauh. "Seperti kita ini penyakit menular." Nada pahit terdengar jelas. Dewi menarik napas dalam. "Sat." "Iya?" "Aku tidak pernah berharap ini terjadi." "Aku tahu," jawab Satria cepat. "Aku juga tidak lagi menyalahkanmu." Hujan rintik mulai turun di kampung. Suara air mengenai genteng seng terdengar lembut. "Aku baru sadar," lanjut Satria pelan, "selama ini kita hidup dikelilingi orang-orang yang datang karena uang. Ketika uang itu hilang, mereka juga ikut hilang." Dewi memandang jalanan kampung yang basah. "Di sini berbeda," katanya jujur. "Tetangga datang membawa sayur hanya karena tahu kita kehabisan. Mereka tidak pernah bertanya kita punya apa." Satria terdiam cukup lama. "Why?" "Iya. Kalau semua ini selesai, apa masih ada kemungkinan untuk kita?" Pertanyaan itu menggantung di udara.
Dewi tidak langsung menjawab. Ia teringat tamparan itu. Teringat tatapan dingin ibu mertuanya. Teringat dirinya berdiri sendirian di ruang tamu besar, membela orang tuanya. Namun ia juga teringat saat Satria memohon maaf. Teringat air mata yang jatuh tanpa gengsi. Aku tidak tahu masa depan seperti apa, ucap Dewi akhirnya. Tapi kalau kita ingin berjalan lagi, harus dari nol. Tanpa kebohongan, tambahnya tegas. Tanpa kebohongan, ulang Satria. Beberapa minggu kemudian, kabar tentang kasus itu semakin meluas. Media mulai memberitakan dugaan penipuan investasi dan manipulasi laporan keuangan. Nama keluarga itu menjadi bahan pembahasan publik. Ayah mertua Dewi resmi ditahan. Aset-aset utama disita. Rumah besar akhirnya terjual dengan harga jauh di bawah nilai awal. Satria memilih tinggal di apartemen kecil sambil menunggu proses hukum berjalan. Ia tidak lagi mengenakan pakaian mahal. Ia mulai bekerja sebagai konsultan lepas dengan klien terbatas. Gajinya tidak seberapa dibandingkan dulu. Namun untuk pertama kalinya, ia bekerja tanpa manipulasi. Suatu hari, tanpa memberitahu sebelumnya, Satria datang ke rumah orang tua Dewi. Ia berdiri di depan pagar kayu sederhana dengan wajah canggung. Ayah Dewi yang kebetulan sedang menyiram tanaman melihatnya lebih dulu. "Satria?" tanyanya pelan. Satria menunduk hormat. "Pak, saya datang bukan untuk membawa masalah. Saya hanya ingin meminta maaf." Ayah Dewi menatapnya lama. "Masuklah." Dewi yang mendengar suara di luar keluar dari dalam rumah. Tatapan mereka bertemu. Tidak ada lagi kemewahan yang memisahkan. Tidak ada lagi jarak yang dibangun oleh status. Hanya dua manusia yang pernah saling mencintai. Satria duduk di kursi kayu ruang tamu. Tangannya saling menggenggam gugup. "Saya salah," ucapnya kepada kedua orang tua Dewi. "Saya tidak berdiri membela kalian saat kalian dihina. Saya terlalu takut kehilangan kenyamanan." Ibunda Dewi menunduk, matanya berkaca-kaca. "Uang bisa dicari," lanjut Satria, suaranya bergetar. "Tapi harga diri yang saya injak waktu itu, sulit diperbaiki." Sunyi memenuhi ruangan kecil itu. Dewi memandang pria itu dengan hati yang tak lagi penuh amarah, tetapi belum sepenuhnya pulih. "Apa yang kamu cari sekarang?" tanya Dewi pelan. "Kesempatan," jawab Satria tanpa ragu. "Bukan untuk kembali ke hidup lama, tapi untuk membangun hidup yang jujur. Kalau kamu masih mau." Dewi tidak menjawab. Namun kali ini, ia tidak melihat kesombongan di mata Satria. Yang ia lihat hanyalah penyesalan dan tekad. Hujan kembali turun, membasahi halaman kecil. Dewi berdiri perlahan. "Aku tidak bisa langsung menjawab," katanya jujur. "Tapi kalau kamu ingin membuktikan, buktikan dengan waktu." Satria mengangguk. "Berapa lama pun?" Untuk pertama kalinya sejak semua ini terjadi, tidak ada teriakan. Tidak ada hinaan. Hanya percakapan yang jujur. Dan kemungkinan. Di tengah kesederhanaan rumah kecil itu, Dewi menyadari sesuatu. Kehidupan memang bisa runtuh dalam sekejap. Namun dari reruntuhan itu, selalu ada pilihan. Untuk membangun kembali. Atau membiarkannya menjadi puing. Dan kali ini, ia ingin membangun dengan pondasi yang tidak bisa digoyahkan oleh uang. Melainkan oleh kebenaran. Pagi itu langit tampak lebih cerah dari biasanya. Angin berembus pelan, menggerakkan daun mangga di halaman rumah orang tua Dewi. Suasana terasa damai, tetapi jauh di dalam hatinya, ada gelombang besar yang belum sepenuhnya reda. Sudah beberapa bulan berlalu sejak semua kebenaran terungkap. Proses hukum berjalan panjang. Ayah Satria divonis bersalah atas tindak penipuan dan manipulasi dana investasi. Hukuman penjara dijatuhkan tanpa kompromi. Aset-aset yang tersisa disita untuk mengganti kerugian para korban. Ibu mertua Dewi yang dulu selalu berjalan dengan kepala tegak kini hidup dalam kesunyian. Tidak ada lagi pertemuan sosial mewah. Tidak ada lagi teman-teman yang mengelilingi. Rumah besar telah berganti pemilik. Ia tinggal di tempat sederhana yang jauh dari sorotan. Karma benar-benar datang tanpa bisa dicegah. Satria sendiri memilih jalur berbeda. Ia tidak lagi bersembunyi di balik kekuasaan ayahnya. Ia membantu penyelidikan,
menyerahkan dokumen tambahan yang selama ini tidak pernah terungkap. Keputusannya itu membuat hukumannya jauh lebih ringan. Ia diwajibkan mengganti sebagian kerugian dan menjalani masa percobaan. Namun lebih dari itu, ia kehilangan segalanya. Nama, status, kenyamanan. Dan untuk pertama kalinya, ia harus membangun hidup dengan tangannya sendiri. Dewi berdiri di depan rumah kecil yang kini menjadi tempatnya membuka usaha. Sebuah warung makan sederhana. Tidak besar, tidak mewah, namun bersih dan hangat. Ia menamai warung itu Rasa Rumah. Bukan tanpa alasan. Ia ingin setiap orang yang datang merasakan kehangatan yang dulu sempat ia lupakan. Orang tuanya membantu di dapur. Ibunya memasak dengan penuh cinta. Ayahnya melayani pembeli dengan senyum ramah. Dan Dewi mengatur semuanya dengan tekun. Usaha itu tidak langsung ramai. Namun perlahan, pelanggan datang karena rasa masakan yang jujur. Tanpa rekayasa. Tanpa pencitraan, hanya rasa yang tulus. Suatu siang, saat warung sedang cukup ramai, seorang pria berdiri di depan pintu. Kemeja yang dikenakan sederhana. Wajahnya lebih kurus. Tatapannya tidak lagi dipenuhi ambisi, melainkan kerendahan hati. Satria. Dewi melihatnya. Hatinya bergetar, tetapi kali ini bukan karena marah. Satria melangkah masuk dengan canggung. Ada meja kosong? Tanyanya pelan. Ayah Dewi tersenyum kecil. Untuk tamu yang baik, selalu ada. Satria duduk. Ia memesan makanan seperti pelanggan lainnya. Tidak ada perlakuan khusus. Tidak ada keistimewaan. Dewi sendiri yang mengantarkan pesanannya. Ketika piring diletakkan di meja, tangan mereka hampir bersentuhan. Terima kasih, ucap Satria tulus. Dewi hanya mengangguk. Ia kembali ke dapur, tetapi pikirannya tertinggal di meja itu. Satria makan dengan perlahan. Setiap suapan seolah ia nikmati dengan sungguh-sungguh. Setelah selesai, ia berdiri dan menghampiri kasir. Saya mau bicara sebentar, katanya kepada Dewi. Mereka berdiri di sudut ruangan yang agak sepi. Aku sudah bekerja tetap sekarang, ujar Satria. Bukan posisi tinggi. Hanya staf biasa di perusahaan logistik. Dewi menatapnya tanpa komentar. Gajinya tidak besar, lanjutnya, tapi halal. Aku juga mulai mencicil kewajiban ganti rugi. Sunyi sesaat. Aku tidak datang untuk memaksa, katanya lagi. Aku hanya ingin kamu tahu, aku benar-benar berubah. Dewi menarik napas panjang. Aku melihat itu, jawabnya jujur. Satria menatapnya dengan harapan yang hati-hati. Apa aku masih punya kesempatan? Pertanyaan itu kini tidak terasa seperti tekanan. Lebih seperti permohonan tulus. Dewi memandang warung kecilnya. Melihat ibunya yang tersenyum melayani pembeli. Melihat ayahnya yang bercanda dengan pelanggan. Ia teringat bagaimana dulu keluarganya dihina karena dianggap tidak layak. Kini justru dari kesederhanaan itulah ia menemukan kekuatan. Aku tidak ingin kembali ke hidup lama, kata Dewi perlahan. Aku juga tidak, jawab Satria cepat. Kalau kita bersama lagi, bukan karena kasihan, bukan karena kenangan, tapi karena kita sama-sama memilih jalan yang benar. Satria mengangguk. Dan kamu harus siap hidup sederhana. Aku sudah belajar menikmati itu. Dewi menatapnya cukup lama. Ia tidak lagi melihat bayangan pria yang dulu menamparnya. Yang ia lihat adalah seseorang yang telah jatuh, hancur, lalu bangkit dengan cara berbeda. Baik, ucap Dewi akhirnya. Satria terdiam, seolah tidak percaya. Tapi kita mulai dari awal, lanjut Dewi tegas. Tanpa rahasia, tanpa kebohongan. Kalau sekali saja kamu kembali ke jalan lama, aku tidak akan ragu pergi. Satria tersenyum, matanya berkaca-kaca. Aku tidak akan mengulanginya. Beberapa bulan kemudian, kehidupan mereka berjalan perlahan namun pasti. Satria sering membantu di warung sepulang kerja. Ia mengangkat galon, membersihkan meja, bahkan mencuci piring tanpa rasa malu. Orang-orang kampung yang dulu berbisik kini melihat perubahan itu dengan mata kepala sendiri. Ibu mertua Dewi suatu hari datang berkunjung. Tidak dengan mobil mewah. Tidak dengan perhiasan mencolok. Ia datang sendirian. Wajahnya tampak lebih tua.
Saya hanya ingin minta maaf, ucapnya pelan kepada Dewi dan kedua orang tuanya. Tidak ada pembelaan, tidak ada kesombongan, hanya penyesalan. Dewi menatap wanita yang dulu mengusir orang tuanya dengan hinaan tajam. Kini berdiri dengan kepala tertunduk. Kami sudah memaafkan, jawab ayah Dewi tenang. Air mata mengalir di pipi ibu mertua. Kehilangan segalanya mengajarkannya apa yang tidak pernah bisa dibeli oleh uang. Suatu sore, ketika matahari mulai tenggelam dan langit berubah jingga, Dewi duduk di depan warung bersama Satria. Warung itu ramai. Suara tawa terdengar. Aroma masakan menguar hangat. Dulu aku pikir kebahagiaan itu ada di rumah besar, ujar Satria pelan. Dewi tersenyum. Ternyata kebahagiaan itu ada di hati yang bersih. Satria menggenggam tangan Dewi. Bukan dengan kepemilikan, melainkan dengan rasa syukur. Mereka tidak lagi memiliki kekayaan melimpah. Tidak lagi hidup dalam gemerlap pesta. Namun mereka memiliki sesuatu yang jauh lebih berharga. Kejujuran, keluarga, dan cinta yang telah ditempa oleh ujian. Dewi memandang langit yang perlahan gelap. Ia tersenyum dalam hati. Dulu ia pernah dihina karena berasal dari keluarga sederhana. Kini ia bangga berdiri sebagai bagian dari keluarga yang kuat. Ia belajar bahwa harga diri tidak pernah ditentukan oleh jumlah uang di rekening, melainkan oleh keberanian untuk membela yang benar. Karma memang datang, namun bukan hanya untuk menghukum. Karma juga memberi kesempatan untuk berubah. Dan di tengah kesederhanaan itu, Dewi menemukan kebahagiaan yang tidak bisa dibeli oleh apapun. Sebuah kebahagiaan yang lahir dari ketulusan. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia benar-benar merasa cukup.